Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Dewi Kusuma Tias, NIM 2017 Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Self-Efikasi, Norma Subjektif, dan Tingkat Pendidikan terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa di Cirebon. Nah, kita langsung saja ke pembahasan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Jumlah per tahun penduduk Indonesia bertambah. Begitu juga pencari kerja meningkat. Dibutuhkan orang-orang yang terampil, cerdas, dan bertanggung jawab. Profesional dengan etos kerja yang tinggi dalam kompetisi kerja. Jumlah pencari kerja tidak sesuai dengan perluasan lapangan pekerjaan yang tersedia. Selain itu, beberapa situasi seperti risiko ketidakpastian bisnis membuat perusahaan memprioritaskan perekrutan tenaga kerja untuk sistem outsourcing dengan perjanjian kontrak. Jadi, karyawan tidak memiliki kepastian kerja jangka panjang. Dengan begitu, berwirausaha bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Theory of Planned Behavior atau teori perilaku terencana adalah teori yang menekankan pada rasionalitas perilaku manusia, memiliki keyakinan bahwa perilaku target berada di bawah kendali sadar individu. Teori menjelaskan perilaku bahwa seseorang pada dasarnya memiliki keinginan atau rencana mengerjakan. Dengan kata lain, semakin kuat keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, semakin kuat niat atau motivasi untuk menunjukkan sesuatu perilaku. Selanjutnya, efikasi diri. Efikasi diri adalah persepsi seseorang tentang kapasitas produktifnya, tindakan, dan harapan tentang keyakinan pada hasil yang diinginkan akan diperoleh dari tindakan ini. Efikasi diri yang tinggi karena cenderung lebih antusias dan dengan usaha yang lebih besar dan bertahan lebih lama dari mahasiswa yang meragukan kemampuan mereka. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa terkadang seseorang tidak mau melakukan pekerjaannya karena mereka tidak percaya diri dengan kemampuan dan kemampuan mereka dapat menyelesaikan pekerjaan. Sama halnya dengan kewirausahaan, terkadang seseorang tidak ingin menjadi pengusaha karena orang itu tidak percaya diri untuk mampu mengatasi risiko dan tantangan saat memulai bisnis. Selanjutnya, norma subjektif. Norma subjektif adalah tindakan milik individu apakah orang lain mendukung realisasi tindakan tersebut. Norma subjektif adalah keyakinan pribadi tentang mengikuti instruksi atau rekomendasi orang-orang sekitar berpartisipasi dalam kegiatan kewirausahaan. Selanjutnya, pendidikan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang awalnya tidak tahu apa-apa menjadi tahu akan sesuatu. Namun, tidak semua orang bisa beruntung mendapatkan pendidikan yang tinggi. Latar belakang pendidikan juga dipercaya dapat mempengaruhi minat seseorang untuk memulai usahanya di masa mendatang. Selanjutnya, minat. Minat didefinisikan sebagai keadaan pikiran yang berhubungan dengan pemikiran. Hal ini, perhatian, pengalaman, dan perilaku seseorang akan diarahkan dapat mencapai tujuan atau sasaran yang berarti bagi orang-orang ini. Dengan kata lain, minat akan membentuk tujuan, strategi, dan perilaku mereka yang berusaha mencapai manfaat itu. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, dengan judul analisis pengaruh sikap norma subjektif, efikasi diri, dan kecerdasan emosi terhadap minat berwirausaha UMKM di Kabupaten Serang. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel self-efikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Yang kedua ada dengan judul analisis model hubungan sikap dan norma subjektif dengan niat berwirausaha pada mahasiswa Universitas Udayana. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Yang ketiga, ada pengaruh pendidikan kewirausahaan, lingkungan kerja, attitude towards entrepreneurship terhadap intensi berwirausaha melalui self-efikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Yang selanjutnya, jenis metode penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa yang berdomisili di Cirebon. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non-probability sampling, yaitu penentuan sampel melalui purposeful sampling, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun teknik analisis data yang saya gunakan pada skripsi ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Kesimpulan dari hasil penelitian skripsi saya yaitu, yang pertama, self-efikasi berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha. Dengan demikian, semakin tinggi efikasi diri keluarga, maka semakin tinggi pula minat berwirausaha pada mahasiswa. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah efikasi diri dan dukungan sosial keluarga, maka semakin rendah pula minat berwirausaha pada mahasiswa. Yang kedua, norma subjektif berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha. Artinya, semakin tinggi norma subjektif, semakin tinggi niat berwirausaha mahasiswa-mahasiswi di Cirebon. Yang ketiga, tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap minat berwirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki mahasiswa tidak memiliki pengaruh minat mahasiswa untuk berwirausaha. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.